nama saya Lydia Amanda Giriani dengan NPM 22010035. Di sini saya akan menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Wilayah Rejang Lebong merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki keberagaman budaya dan masyarakat adat yang masih hidup, berkembang, dan menjalankan nilai-nilai adat secara turun-temurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan peraturan ini sebagai dasar hukum untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat agar hak-hak tradisional mereka tetap terjaga dan dihormati. Lalu, pada bab 1, Ketentuan Umum, pasal 1, mengatur pengertian istilah-istilah penting seperti daerah, pemerintah daerah, bupati, masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, pengakuan, dan perlindungan. Penjelasan ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perda, khususnya terkait siapa yang dimaksud sebagai masyarakat hukum adat dan hak-hak apa saja yang melekat pada mereka. Pada bab 2, asas, tujuan, dan ruang lingkup. Pasal 2 mengatur asas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang meliputi asas keadilan, kepastian hukum, pengakuan, kesetaraan, dan non-diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, serta transparansi. Pasal 3 menjelaskan tujuan perda ini, yaitu menjamin penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak adat dalam pembangunan, serta menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah. Pada pasal 4, menyebutkan ruang lingkup pengaturan, mulai dari keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak, dan kewajiban mekanisme pengakuan, hingga pembiayaan. Pada bab 3, keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat. Pada pasal 5, dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat dapat berbentuk berdasarkan ikatan keturunan, wilayah, atau gabungan keduanya, dengan ciri adanya kelembagaan adat, wilayah adat yang jelas, dan hukum adat yang masih ditaati. Pasal 6 menegaskan bahwa masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asal-usul serta kewenangan melakukan perbuatan hukum sesuai adatnya. Bab 6. Wilayah adat. Pasal 7 menjelaskan bahwa wilayah adat dapat berupa satu desa, kelurahan, atau gabungan beberapa wilayah yang ditentukan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Pasal ini menegaskan pentingnya batas wilayah adat sebagai bagian dari identitas masyarakat hukum adat. Bab 5, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat. Pada pasal 8, mengatur hak masyarakat hukum adat, antara lain hak atas tanah dan sumber daya alam, pembangunan spiritual dan kebudayaan, lingkungan hidup, serta hak menjalankan hukum dan peradilan adat. Pasal 9 sampai pasal 14 merinci masing-masing hak tersebut, termasuk hak komunal dan perseorangan atas tanah, hak menentukan pembangunan, menjaga budaya dan pengetahuan tradisional, serta penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Pasal 15 mengatur kewajiban masyarakat hukum adat, seperti menjaga ketertiban, melestarikan lingkungan, mempertahankan nilai adat, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Bab 6. Pembentukan panitia. Pasal 16 mengatur pembentukan panitia masyarakat hukum adat oleh bupati yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, camat, dan pihak terkait. Panitia ini bertugas membantu proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat secara administratif dan objektif. Bab 7. Tahapan pengakuan dan perlindungan. Pada pasal 17 mengatur tahapan pengakuan, yaitu identifikasi, verifikasi, dan validasi, serta penetapan. Pasal 18 dan pasal 19 mengatur mekanisme identifikasi dan penyelesaian keberatan. Pasal 20 menjelaskan penetapan masyarakat hukum adat melalui keputusan bupati. Pasal 21 memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara jika tidak menerima keputusan tersebut. Bab 8. Tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 22 mengatur kewajiban pemerintah daerah, antara lain melakukan inventarisasi, sosialisasi, pembinaan, menjamin wilayah adat dalam RT RW,
serta mendorong semua pihak menghormati hak masyarakat hukum adat. Bab 9 mengatur pembiayaan. Pasal 23 menyatakan bahwa pembiayaan pelaksanaan Perda ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bab 10 pembinaan dan pengawasan. Pasal 24 menegaskan bahwa Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Bab 11. Ketentuan penutup. Pasal 25 menyatakan bahwa peraturan daerah ini sudah berlaku sejak tanggal diundangkan. Sebagai penutup, dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 ini, diharapkan masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hak-hak tradisional, pelestarian nilai adat, dan budaya yang menjadi kekayaan daerah. Peraturan ini juga menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlangsungan masyarakat adat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.